Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audrey Zafira dengan NIM 1901036150. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi bahasa Indonesia yaitu karya tulis ilmiah. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian karya tulis ilmiah, ciri-ciri karya tulis ilmiah, dan jenis-jenis karya tulis ilmiah. Sebelum membahas ciri-ciri dan jenis-jenis karya tulis ilmiah, saya akan menjelaskan pengertian karya tulis ilmiah terlebih dahulu. Karya tulis ilmiah itu sendiri merupakan laporan yang diterbitkan dengan memaparkan hasil dari penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan. Nah, sekarang kita lanjut ke ciri-ciri karya tulis ilmiah. Di sini saya akan membahas 7 ciri-ciri karya tulis ilmiah. Yang pertama, objektif, yaitu setiap informasi dalam kerangka ilmiah selalu apa adanya, sebenarnya, dan konkret. Yang kedua, lugas, yaitu tidak emosional, bermakna tunggal, dan tidak menimbulkan interpretasi lain. Yang ketiga, logis, yaitu disusun berdasarkan urutan yang konsisten. Yang keempat, efektif, yaitu ringkas dan padat. Yang kelima, efisien, yaitu hanya mempergunakan kata atau kalimat yang penting dan mudah dipahami. Yang keenam, sistematis, yaitu baik penulisan dan pembahasan sesuai dengan prosedur dan sistem yang berlaku. Dan yang terakhir yaitu mengacu pada teori sebagai landasan atau kerangka pemikiran dalam pembahasan masalah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis karya tulis ilmiah. Yang pertama, ada artikel. Dalam istilah jurnalistik, artikel adalah tulisan berisi pendapat subjektif penulis tentang suatu masalah atau peristiwa. Dalam konteks ilmiah, artikel adalah karya tulis yang dirancang untuk dimuat dalam jurnal atau buku kumpulan artikel yang ditulis dengan tata cara ilmiah dan mengikuti pedoman atau konvensi ilmiah yang telah disepakati. Yang kedua, ada skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S1 atau sarjana. Skripsi berisi tulisan sistematis yang mengemukakan pendapat penulis berdasarkan pendapat teori orang lain. Pendapat yang diajukan harus didukung oleh data dan fakta empiris objektif, baik berdasarkan penelitian langsung, observasi lapangan, atau percobaan di laboratorium. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai makalah dan kertas kerja. Apa sih perbedaan makalah dan kertas kerja? Makalah adalah karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu masalah yang pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris objektif. Makalah biasanya disajikan dalam sebuah seminar atau dipresentasikan di kelas sebagai tugas perkuliahan. Sehingga makalah dapat diartikan sebagai karya tulis ilmiah mahasiswa mengenai suatu topik tertentu yang tercakup dalam ruang lingkup suatu perkuliahan. Sedangkan kertas kerja sama prinsipnya dengan makalah, namun dibuat dengan analisis lebih dalam dan tajam. Dan biasanya kertas kerja ini dipresentasikan pada seminar atau lokakarya yang biasanya dihadiri oleh para ilmuwan. Selanjutnya ada paper dan tesis. Paper adalah sebutan khusus untuk makalah di kalangan mahasiswa yang dalam kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikannya sebelum menyelesaikan jenjang studi diploma, S1, S2, dan atau S3. Sistematika penulisannya pun sama dengan artikel dan makalah, namun tergantung pada panduan yang berlaku di perguruan tinggi masing-masing. Yang keenam, ada tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan program studi S2 atau pasca sarjana. Tesis ini bersifat lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang didapat dari penelitian yang dilakukan individu yang bersangkutan. Dan yang terakhir ada disertasi. Disertasi diperuntukkan bagi mahasiswa program S3 atau meraih gelar doktor. Disertasi mengemukakan analisis yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan dengan data dan fakta yang sahih atau valid dengan analisis yang terperinci.
Sekian video materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.